Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi nih dengan saya Nur Atasya dengan NIM 2300333 dari Prodi Pendidikan Luar Biasa. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu pengertian administrasi sarana dan prasarana. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai tujuan, dan menurut ketentuan umum Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007, sarana adalah pelengkap pembelajaran yang dapat berpindah-pindah. Sarana pendidikan menurut tim penyusun pedoman media pendidikan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan adalah semua fasilitas yang perlu dalam proses pembelajaran mengajar, baik bergerak maupun tidak bergerak, agar tercipta tujuan pendidikan yang dapat berjalan dengan lancar, teratur, kreativitas, dan efisien. Itu menurut Ibrahim Bafadal 2003. Sarana pendidikan adalah semua perangkat, peralatan, bahan, dan perabotan yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah. Sedangkan prasarana menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terseleranya suatu proses usaha, pembangunan, proyek. Prasarana pendidikan merupakan semua komponen yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses belajar mengajar di sekolah. Sebagai contohnya adalah jalan menuju sekolah, halaman sekolah, gedung, dan sebagainya. Tim dosen jurusan administrasi pendidikan FIP Malang dalam menurut Ibrahim Fabadal 2004, perlengkapan sekolah itu juga sering disebut dengan fasilitas sekolah. Dapat dikelompokkan menjadi yang pertama itu sarana pendidikan, dan yang kedua itu prasarana pendidikan. Sarana pendidikan adalah semua perangkat, peralatan, bahan, dan perabotannya secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah. Sedangkan prasarana pendidikan adalah semua perangkat perlengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pekerjaan pendidikan di sekolah. Nah, secara umum sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses yang dilakukan dalam pelayanan publik, karena apabila keduanya tidak tersedia, maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana. Sarana adalah alat yang digunakan secara langsung untuk mencapai tujuan, misalnya ruang kelas, buku, papan tulis, alat belajar lainnya. Sedangkan prasarana adalah alat tidak langsung yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan, misalnya lokal, tempat belajar, bangunan sekolah, lapangan olahraga, dan sebagainya. Nah, salah satu aspek yang dapat dilakukan, yang pertama itu memperhatikan setiap administrator pendidikan adalah mengenai sarana dan prasarana pendidikan. Secara etimologis, bahasa sarana yang diartikan alat langsung untuk mencapai tujuan pendidikan, diperlukan dan menunjangkan dalam proses pendidikan, harus sesuai dengan proses pembelajarannya, seperti gedung, ruang belajar, atau alat-alat media pendidikan, meja, kursi, papan tulis, laboratorium. Sedangkan yang dimaksud dengan prasarana adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang proses pendidikan, seperti halaman yang bagus untuk melakukan pembelajaran, kebun, atau taman sekolah yang enak dipandang, dan jalan menuju sekolah mudah, tertutup sekolah, dan sebagainya.
Dengan demikian, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa administrasi itu sarana dan prasarana pendidikan adalah semua komponen yang mencakup secara langsung maupun tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Sedangkan menurut rumusan tim penyusun pedoman pembukaan media pendidikan Departemen Pendidikan dan kebudayaan yang dimaksud dengan sarana pendidikan adalah bergerak agar mencapai tujuan pendidikan dan berjalan dengan lancar, teratur, efisien, dan efektif. Menurut keputusan Menteri nomor 079 atau 1975, sarana pendidikan terdiri dari 3 kelompok. Yang pertama itu bangunan dan perabotan sekolah. Yang kedua alat pelajaran yang terdiri dari pembukaan alat-alat peraga dan laboratorium. Yang terakhir yaitu media pendidikan yang dapat dikelompokkan menjadi audiovisual yang menggunakan alat penampilan dan media yang tidak menggunakan alat penampil. Departemen Pendidikan 2007. Administrasi sarana dan prasarana pendidikan merupakan seluruh proses yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh serta membina secara kontinu terhadap benda-benda pendidikan agar senantiasa siap dipakai atau ready dalam PBM, sehingga PBM semakin efektif dan efisien serta digunakan membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan atau yang telah kita terapkan. Fasilitas atau benda-benda pendidikan dapat ditinjau dari fungsi, jenis, dan sifatnya. Itu menurut Departemen Pendidikan 2007. Yang pertama itu yang A, yaitu ditinjau dari fungsinya terhadap proses pembelajaran dan mengajar. Sarana pendidikan yang berfungsi langsung dalam proses pembelajaran seperti alat pelajar, alat peraga, dan media pembelajaran. Prasarana pendidikan berfungsi tidak langsung seperti gedung, taman, dan halaman. Yang B-nya itu ditinjau dari jenisnya, yaitu fasilitas fisik, yakin segala sesuatu yang berwujud benda mati yang mempunyai peran untuk memudahkan dan melancarkan suatu usaha seperti kendaraan, komputer, mesin tulis, dan sebagainya. Fasilitas non fisik segala sesuatu yang bersifat mempermudah sesuatu kegiatan seperti manusia, jasa, dan uang. Yang C yaitu ditinjau dari sifat barangnya. Barang yang tidak bergerak dikelompokkan menjadi barang habis pakai seperti kapur tulis. Kan orang-orang zaman dulu kan yang dikenalkan dengan kapur untuk ditulis. Sekarang kan bisa dengan spidol, tinta, kertas, penghapus, dan sebagainya. Barang yang tidak habis dipakai seperti komputer, mesin tulis, kendaraan, dan sebagainya. Barang tidak bergerak yaitu barang yang tidak berpindah-pindah letaknya atau bisa dipindahkan seperti atau tidak dapat dipindahkan seperti gedung, sumur, dan sebagainya. Selanjutnya kita lihat dari komponennya. Media terdiri dari 2 bagian pokok, yaitu hardware dan software. Hardware adalah perangkat keras adalah penampil software, misalnya pesawat radio, proyektor slide, proyektor film, dan sebagainya. Software atau perangkat lunak adalah bahan atau program yang ditampilkan dengan hardware, misalnya kaset, piringan hitam,
film, skrip rekaman, dan sebagainya. Pada garis besarnya, administrasi sarana dan prasarana menurut PPP nomor 9 tahun 2005 meliputi 5 hal. Yang pertama itu menentukan kebutuhan, yang kedua itu proses pengadaan, yang ketiga pemakaian, yang keempat pencatatan atau pengurusan, yang kelima itu bertanggung jawab. Yang B-nya yaitu proses administrasi sarana dan prasarana. Tadi kan yang kita bahas tuh tentang yang A-nya yaitu tentang pengertian administrasi sarana prasarana. Sekarang yang kita bahas tentang proses administrasi sarana dan prasarana. Sarana secara kronologis operasional kegiatan administrasi sarana dan prasarana pendidikan meliputi dua perencanaan. Yang pertama itu perencanaan pengadaan barang. Suatu kegiatan administrasi yang baik harus diawali dengan suatu perencanaan yang matang, baik dilaksanakan demi menghindar kesalahan atau kegagalan yang tidak diinginkan. Perencanaan yang baik berdasarkan kebutuhan dan kesesuaian dengan tersedianya dana dan tingkat kepentingan. Itu menurut Syahril 2004. Yang kedua itu pengadaan barang. Pengadaan merupakan segala kegiatan untuk menyediakan semua keperluan barang, benda, jasa, maupun keperluan pelaksanaan tugas. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dilakukan sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengadakan pengadaan tanah. Dilaksanakan dengan cara membeli, menerima hibah, menerima hak pakai atau menukar. Yang kedua yaitu pengadaan pembangunan. Dilaksanakan dengan mendirikan bangunan baru atau membeli atau disebut juga dengan menyewa, menerima hibah atau menukar. Yang ketiga yaitu pengadaan perawatan. Dilakukan dengan membeli, membuat sendiri, atau menerima bantuan dari donatur seperti BP3. Yang keempat yaitu pengadaan kendaraan. Pengadaan kendaraan untuk sekolah telah dilakukan oleh pemerintahan pusat. Yang kelima yaitu pengadaan sarana pendidikan, alat pelajar, alat peraga, media pembelajaran, alat kantor, misalnya mesin ketik, mesin hitung, dan alat tulis kantor yaitu seperti kertas, tinta, map, dan sebagainya. Diadakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu dengan jumlah besar tertentu melalui lelang atau yang disebut dengan tender, melalui rekanan. Pengadaan buku-buku atau benda grafis lainnya dapat diadakan dengan membuat sendiri, menerima bantuan hibah, hadiah hibah. Pengadaan sarana pendidikan ada beberapa kemungkinan yang bisa ditempuh. Yang pertama yaitu pembelian dengan biaya pemerintah, yang kedua pembelian dengan biaya SPP, yang ketiga bantuan dari BP3 dan bantuan dari masyarakat lainnya. Yang ketiga yaitu penyimpanan yaitu menampung, mewadah hasil pengadaan barang-barang demi keamanannya, baik yang belum maupun yang didistribusikan. Kegiatan penyimpanan ini meliputi menerima barang, menyimpan barang, dan mendistribusikan barang sesuai dengan Undang-Undang Kendaraan Indonesia pasal 55 dan 57. Untuk memerlukan penyimpanan barang biasanya digunakan di gedung. Untuk mempersiapkan gedung perlu diperhatikan lokasi, struktur, macam, bentuk, sifat, dan ketentuan tata letak barang di dalamnya sesuai dengan jenis dan sifat barangnya. Yang keempat yaitu dengan inventarisasi, merupakan kegiatan untuk mencapai dan menyusun daftar barang-barang bahan dengan cara teratur menurut ketentuan yang berlaku. Inventarisasi dilakukan untuk menyempurnakan pengurusan dan pengawasan yang efektif terhadap barang-barang milik negara atau swasta, dan juga memberikan masukan bagi keefektifan pengolahan sarana dan prasarana seperti perencanaan. Yang kelima yaitu ada penyaluran. Penyaluran di sini merupakan kegiatan yang menyangkut pemindahan barang dan tanggung jawab
dari instansi pemegang yang satu kepada instansi pemegang yang lain. Nah, untuk penyaluran barang yang baik meliputi penyusunan alokasi pengiriman barang dan untuk pusat-pusat penyaluran dan penyirangan barang. Yang selanjutnya itu ada dengan rehabilitas, merupakan kegiatan untuk memperbaiki barang yang rusak dengan tampal sulam. Yang selanjutnya penghapusan dan penyingkaran. Penghapus merupakan suatu proses kegiatan yang bertujuan untuk menghilangkan barang-barang milik negara dari daftar inventarisasi negara berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku. Apabila biaya rehabilitas barang terlalu besar, sedangkan daya pakainya terlalu singkat, maka barang tersebut lebih baik tidak dipakai lagi dan dikeluarkan dari daftar inventaris. Salah satu fungsi pengolahan, perangkap, dan penghapusan mempunyai arti mencegah atau sekurang-kurangnya membatasi kerugian yang jauh lebih besar, meringankan beban kerja, membebaskan barang-barang dari tanggung jawab suatu organisasi untuk lembaga yang mengurusnya. Yang selanjutnya yaitu pengadilan. Seluruh kegiatan administrasi sarana dan prasarana pendidikan masing-masing tidak dapat lepas dari monitoring setiap saat oleh pemimpin organisasi. Dalam pelaksanaan kegiatan pengadilan dapat disusun serangkaian kerja sebagai mengikuti proses pengolahan dari pengadaan sampai menghapus, menyusun tata cara laporan baik lisan maupun tulisan, mengadakan konsultasi dengan pihak pemimpin bila terjadi atau akan terjadi. Yang C yaitu yang kita bahas tentang peran guru dalam administrasi sarana dan prasarana. Peran guru dalam administrasi sarana dan prasarana pendidikan adalah dimulai dari perencanaan, pemanfaatan, pemeliharaan, serta pengawasan penggunaan prasarana dan prasarana. Menurut Elio Yanto 2013, kebijakan pemerintah tentang pengolahan sarana dan prasarana sekolah dituangkan dalam bentuk Undang-Undang Nomor 20 2003 tentang Sisdiknas pasal 45 ayat 1, yaitu setiap satuan pendidikan formal dan non-formal menyediakan sarana dan prasarana untuk memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan, dan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. Itu menurut Muhammad Sayafayuddin 2007. Yaitu ada peran guru dalam administrasi sarana dan prasarana sekolah, yaitu terlibat dalam perencanaan pengadaan alat bantu pengajar, terlibat dalam pemanfaatan dan pemilihan alat bantu yang digunakan guru, pengawasan dan penggunaan alat praktek oleh siswa. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.